apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Akibat curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di Kota Batu, debit air sungai Brantas meningkat dan menyebabkan banjir bandang di Kota Batu dan Kota Malang, tepatnya berada di titik di sepanjang das Brantas. Sumbatan batang-batang kayu di hulu sungai semakin memperparah kerusakan. Meskipun BMKG sudah melakukan peringatan dini tentang potensi hujan lebat di wilayah Jawa Timur pada tanggal 4 hingga 5 November 2021, yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, banjir bandang di Kota Batu dan Kota Malang tak bisa dielakkan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tercatat beberapa daerah yang terdampak banjir bandang, antara lain 6 desa di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, 6 kelurahan di Kecamatan Klojen, Kelurahan Polehan di Kecamatan Blimbing, dan Kelurahan Jatimulyo di Kecamatan Lohowaru, Kota Malang. Banjir bandang ini menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Ratusan rumah dan puluhan kendaraan rusak. 155 kakak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih melakukan evakuasi dan penanganan bagi korban yang terdampak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah korban banjir di Kota Batu berdasarkan data yang dirilis oleh BPBD Kota Batu hari Jumat 5 November 2021 pukul 6 pagi. Korban jiwa meninggal dunia menjadi 2 orang, 5 orang ditemukan dalam kondisi selamat, dan 6 orang yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian. Kerugian material yang tercatat meliputi 17 unit rumah rusak, 28 sepeda motor rusak, 3 unit mobil rusak, 8 ekor hewan ternak hanyut terseret derasnya arus sungai, dan 6 kandang hewan ternak rusak berat. Tim gabungan dari BPBD Kota Batu, Basarnas, PMI, TNI, Polri, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terus melakukan proses upaya percepatan penanganan bencana banjir bandang. Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi G20 pada 2022. G20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Presiden Jokowi menerima presidensi G20 pada akhir KTT di Roma, Italia, akhir Oktober lalu. Pengamat politik internasional UB, Adi, menilai ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kontribusi terhadap perekonomian dunia dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi di dalam negeri. Sepertinya dunia itu atau negara-negara G20 atau mungkin negara-negara lain di dunia itu sedang melihat apakah Indonesia itu mampu untuk melaksanakan kepemimpinan di G20 dan juga memberikan kontribusi yang lebih nyata dan konkret lah kepada perekonomian dunia. Jadi kepemimpinan Indonesia itu sebetulnya bukan hal yang pertama ketika dilihat dari konteks ekonomi politik ya Mbak. Apalagi kalau melihat konteks perekonomian dunia. Indonesia itu cukup signifikan perannya di ASEAN, dan ASEAN itu dianggap juga sebagai satu kekuatan ekonomi baru yang cukup menjanjikan. Nah, persoalannya Indonesia itu sekarang
mengalami beberapa persoalan yang mungkin masih perlu dijawab gitu sebelum menunjukkan apa ya istilahnya itu pengaruh yang besar terhadap G20 maupun ekonomi dunia pada umumnya. Jadi pertama mengenai sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini dilihat dari sistem pendidikan kita yang cukup cukup besar. Sumber daya manusia kita cukup besar, tapi tidak dikelola dengan baik dan sistem pendidikannya itu rumit. Perbedaan antara atau kualitas antara satu institusi pendidikan di satu daerah dengan daerah lain, itu terjadi ketimpangan yang cukup luar biasa. Salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah memperbanyak pendidikan dari sisi teknikal dan vokasional program, yaitu TVET, Technical and Vocational Education and Training. Nah, TVET ini dianggap sebagai salah satu terobosan bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia bukan hanya yang tidak punya skill, tapi juga mempersiapkan skill sekaligus siap untuk bekerja. Terus problem kedua itu mengenai GDP dan juga per kapita. Jadi kalau dilihat dari GDP, ya kita memang besar ya. Kita termasuk salah satu yang punya penduduk yang cukup banyak sehingga GDP juga pasti besar. Tapi gap-nya juga besar. Ini kemudian harus dilihat bahwa ada beberapa persoalan yang belum pernah dijawab oleh pemerintah. Pertama adalah struktur dari penerimaan negara. Jadi struktur penerimaan negara itu tentang pajak itu masih belum tepat sasaran. Apakah kemudian pajak yang dibebankan kepada masyarakat untuk sumber pendapatan negara itu sudah tepat? Nah, itu yang kemudian harus dilihat. Dan yang penting lagi adalah defisit. Defisit keuangan negara itu juga cukup mengkhawatirkan sebetulnya, tapi belum sampai pada level yang menakutkan ya Pak kalau saya bilang. Jadi kalau mengkhawatirkan ya karena kita utang luar negeri itu semakin lama itu semakin bertambah. Nah, kalau kita nggak punya stabilitas ekonomi bisa jadi malah utang itu nanti yang kemudian jadi momok gitu. Jadi stabilitas ekonomi itu juga harus dilihat. Apalagi kemajuan ekonomi kita itu termasuk kemajuan yang cukup cepat. Jadi kalau dibilang akselerasi pertumbuhan ekonomi kita itu cepat, tapi seperti analoginya itu seperti kendaraan. Contohnya kendaraan itu kalau berlari cepat, resiko terjadi kecelakaan juga besar. BMKG menyebut masyarakat harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun ini. Lalu apa yang disebut dengan bencana hidrometeorologi? Pakar Geofisika UB Profesor Sunaryo menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh cuaca, terutama yang berkaitan dengan air hujan. Berikut penjelasan dari Profesor Sunaryo, Guru Besar Fakultas MIPA UB. Hidrometeorologi itu adalah merupakan bencana-bencana yang diakibatkan oleh adanya fluktuasi atau parameter meteorologi gitu ya, terutama meteorologi yang berkaitan dengan yang berpengaruh pada air, pada hujan, Pak. Jadi intinya adalah bencana-bencana yang diakibatkan oleh bahasa awamnya ya oleh hujan lah Pak. Jadi yang mengakibatkan adanya banjir misalnya gitu, nanti banjir ada longsor gitu, tergantung dari kapasitas wilayah, kemampuan wilayah dalam rangka untuk menampung akibat dari iklim yang mengakibatkan hujan itu Pak Siti. Memang kalau diprediksi oleh BMKG itu kan bahwa daerah Malang dan daerah lain di Indonesia tuh kira-kira kalau di akhir Oktober itu kan mulai ada hujan ya, meskipun belum merata gitu. Nah, nanti kira-kira akan merata pada bulan-bulan Desember, Januari gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi curah hujan misalnya sampai 100 milimeter gitu ya. Jadi yang bisa dikategorikan itu hujan
deras, kemudian dalam jangka waktu lama, memang pada daerah-daerah yang banyak tutupan, Pak. Jadi permasalahan sebenarnya itu. Jadi permasalahan sebenarnya adalah daya dukung dari wilayah itu dalam rangka meresapkan air gitu ya. Jadi kalau misalnya daerah itu kurang resapan ya, kurang wilayah, kurang area untuk meresapkan air hujan, ya otomatis karena melebihi daya tampung dari lokasi setempat, itu maka akan terjadi air yang meluap. Nah, kalau air yang meluap, kemudian permukaan dari tanah itu ditutupi, Pak Siti ya, ditutupi, maka ya dia akan langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau mengalir ke tempat yang lebih rendah, kalau airnya itu deras, otomatis dia akan membawa apapun yang dilewati. Curah hujan tinggi dan sedimentasi di daerah aliran sungai atau das berantas PER mendapat perhatian sebagai mitigasi menghadapi bencana hidrometeorologi. Pemerhati lingkungan dan alumni FPUB, Raushan Fikr Busron yang melakukan penelitian teknik konservasi tanah dan air di Das Hulu Brantas menyatakan butuh penataan di area tersebut agar dapat dilakukan pengendalian terhadap bencana. Busron mengakui bahwa saat ini dengan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di Kota Batu dan Malang. Namun jika penataan fungsi dan kawasan das berantas konsisten dilakukan, maka mitigasi bencana dapat lebih tertata dengan baik. Bencana sebenarnya itu kan bukan hanya kemarin, sudah terjadi di masa-masa yang lalu juga terkait masalah das hulu berantas ini. Nah, cuma yang sangat kita soroti kemarin ini kan begitu besar sekali dalam waktu yang singkat. Memang kalau dalam penelitian saya yang risetnya berjudul Proyeksi Konservasi Tanah dan Air di Das Hulu Brantas untuk memperbaiki jasa lingkungan Das Hulu Brantas, itu kita harus melihat dulu beberapa parameter yang ada di Das Hulu Brantas. Jadi kalau dalam das itu sendiri dia punya koefisien rezim aliran. Kemudian ada juga koefisien aliran tahunan. Nah, koefisien rezim aliran atau KRA itu dia kalau semakin tinggi itu mengindikasikan ketika musim penghujan debit sungai itu sangat besar. Kemudian ketika musim kemarau itu menjadi sangat kecil. Nah, begitu juga dengan koefisien aliran tahunan, kalau dia semakin besar itu dia akan mengindikasikan bahwasanya air yang ada di dalam suatu lahan itu terevaporasi ataupun teresap itu semakin kecil sehingga menimbulkan adanya banjir atau nantinya adanya peningkatan dari debit puncaknya. Nah, berbicara di Das Hulu Brantas, saya sangat sepakat juga dengan statement yang dikeluarkan oleh BNPB karena ini merupakan bencana hidrometeorologi atau yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor iklim. Nah, salah satunya yang mungkin sangat mencolok di sini adalah curah hujan. Karena saya tinggal di Malang juga, jadi saya sangat merasakan kemarin memang curah hujannya tinggi dan juga berada pada intensitas yang lama sekali. Nah, cuma menjadi problem ketika memang pembangunan infrastruktur kemudian pembangunan terkait tata ruang yang baik itu apakah tidak bisa untuk menghindari adanya pencegahan terkait bencana-bencana hidrometeorologi, karena memang salah satu faktor adanya bencana itu bukan hanya terkait curah hujan. Yang disebut bencana itu kan ketika sudah terjadi. Jadi seperti kemarin banjir bandang terjadi itu disebut bencana. Nah, terjadinya itu salah satu faktornya juga. Selain curah hujan, memang bagaimana tata fungsi penggunaan lahan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mengaku sangat terbantu dan mengapresiasi langkah DOS dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB yang melakukan pendampingan hingga mengawal pengurusan legalitas usaha kecil menengah seperti izin PIRT di Desa Ujung Pangkal Kulon. Dr. Rini, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Gresik menyebutkan langkah dari FPIK sangat membantu program Dinkes dan juga bermanfaat bagi penerima program karena dengan kegiatan tersebut, kelompok UKM tersebut menjadi semakin sadar pentingnya mengurus izin usaha produk agar dapat memasarkan produk yang sehat, higienis, dan cakupan pasar yang lebih luas. Kebetulan di bidang kita itu kan ada 3 seksi. Salah satunya seksi yang terkait kemarin untuk kegiatan pemilihan kemarin ada seksi farmakme dari seksi kefarmasian, mohon maaf. Ini kasihnya dari Bu Hermin, ada kasihnya juga di sini. Kebetulan kegiatan kemarin untuk terkait penyuluhan keamanan pangan itu ada di bidangnya Bu Hermin di seksi kefarmasian. Jadi di situ kebetulan kan alhamdulillah ya, ini support yang luar biasa dari Universitas Brawijaya, sangat mendukung sekali untuk warga Gresik, khususnya di desa di Ujung Pangkal, kecamatan Ujung Pangkal kemarin, di desa mana ya kemarin ya? Pangkal Kulon. Nah, di desa Pangkal Kulon, di mana di situ banyak orang-orang sebenarnya berpotensi dalam kegiatan industri rumah tangganya. Jadi mereka punya olahan sendiri di rumah tangga itu. Ada yang kemarin seperti mereka bisa mengolah petis, kemudian kerupuk. Nah, seperti itu. Potensi sebenarnya itu kan mereka dapatkan dari kebetulan mereka kan dekat dengan laut, sehingga dia mengolah itu untuk salah satu kebutuhan rumah tangganya dan dia jual. Alhamdulillah ternyata Brawijaya dari kampus itu melirik potensi itu, sehingga dia dari Universitas Brawijaya mencoba untuk memfasilitasi membuat legalitas dari produksi yang ada di desa itu, khususnya Fakultas Perikanan. Nah, dari situ sebenarnya masyarakat sendiri menganggap itu, berpikirnya itu kan masih tidak penting karena mereka sudah menganggap itu sudah terjual, sudah laku, sudah bisa memenuhi kehidupannya, tapi mereka tidak berpikir jangka panjang untuk legalitasnya. Jadi alhamdulillah support yang luar biasa dari Universitas Brawijaya, khususnya kampus khususnya perikanan ya, kemarin memfasilitasi itu, mencoba untuk mereka dari masyarakat itu untuk mereka kumpulkan, dikasih penyuluhan dan sosialisasi macam-macam. Mereka diajak untuk mengikuti penyuluhan juga di di Dinas Kesehatan. Kondisi alam dan cuaca yang terus berubah menjadikan masyarakat di Indonesia harus bersahabat dengan bencana. Pakar Geofisika UB Profesor Sunaryo menyampaikan untuk melakukan modifikasi cuaca membutuhkan biaya yang besar, sehingga masyarakat harus mau bersahabat dengan bencana. Salah satunya dengan menjaga lingkungan agar aliran air dapat mengalir dengan lancar selama musim hujan. Dalam jangka berikutnya, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan investasi pengayaan vegetasi mulai dari reboisasi agar tanah mampu menyerap air sehingga tidak langsung turun ke bawah yang menyebabkan kelebihan debit air dan berakibat banjir. Iklim kita nggak bisa merekayasa ya Pak, karena merekayasa iklim itu kan mahal gitu ya. Kalau misalnya kita mau memindahkan hujan itu kan juga mahal, bisa tapi kan mahal kan gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir dampak dari bencana meteorologi, hidrometeorologi ini gitu. Misalnya kalau banjir bandang itu kan biasanya kan pertama kan dia akan membawa potongan-potongan dahan-dahan gitu ya, pohon-pohon gitu ya, ranting-ranting gitu ya. Ya mungkin dengan cara memperlancar irigasi lah ya. Jadi irigasi yang bisa kita lakukan secara instan kan itu ya, secara cepat. Jadi irigasi itu ditata, dibersihkan gitu ya, agar nanti kalau air itu turun ya dari hujan itu
minimal bisa lancar lah ya, minimal bisa lancar. Nah, meskipun itu tidak bisa mengatasi 100% kalau misalnya memang debit air itu melebihi dari kemampuan irigasi gitu ya. Tapi itu minimal yang bisa kita lakukan itu. Terus kemudian yang kedua ya, agar bisa terjadi untuk pencegahan ya mungkin masyarakat harus bersahabat dengan bencana ini gitu ya, yang diakibatkan oleh hidrometeorologi ini gitu. Jadi misalnya ketika hujan deras gitu ya dalam waktu lama gitu ya, misalnya 4 jam gitu ya, atau bahkan 6 jam itu ya harus waspada lah. Jadi barang-barang yang mestinya itu harus diamankan ya diamankan gitu ya. Kalau ternak-ternak misalnya gitu ya, mobil-mobil gitu ya, kendaraan-kendaraan yang kiranya itu nanti kalau diperkirakan akan bisa terkena dampak dari banjir gitu ya harus ditata. Karena kan kalau kita lihat kan dampaknya banyak, kemarin itu yang mobil yang sampai ke bawah, kemudian ternak-ternak yang sampai ke bawah arus juga kan banyak, ya itu diamankan lah. Jadi mungkin untuk menghadapi itu salah satunya mungkin itu Pak. Kalau jangka panjang ya itu tadi, mari kita rawat lingkungan dengan memvegetasikan gitu ya, dengan reboisasi. Tindakan aksi nyata itu yang sebenarnya kita perlukan untuk memberikan memberikan investasi ya kepada generasi yang akan datang. Dalam upaya penanganan bencana banjir bandang di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang bersama BPBD mendirikan posko kesehatan untuk 235 pengungsi. Pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi dilakukan bersama tim Dinas Kesehatan dan tim Emergency Medicine UB dan juga layanan trauma healing bekerjasama dengan Polresta Malang Kota. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif dari Posko Pengungsi Sena Putra, Kecamatan Klojen Malang. Di lokasi tempat pengungsian warga terdampak banjir bandang di Kota Malang, kami sampaikan bahwa sampai hari ini ada sekitar 235 pengungsi yang ada di tempat pengungsian ini mulai kemarin sore. Nah, kami pemerintah Kota Malang berkoordinasi yang dikoordinatori oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Sehingga mulai tadi malam kita sudah mendirikan posko-posko, termasuk posko kesehatan, posko penanganan banjir bandang Kota Malang ini. Nah, khusus untuk di posko kesehatan, kami didukung oleh tenaga-tenaga yang ada di baik Dinas Kesehatan, ini teman-teman yang tempat poskonya di sini, ya. Karena di sini masuk wilayah Kecamatan Klojen, jadi kami fungsikan 3 puskesmas di wilayah Kecamatan Klojen, yaitu Puskesmas Arjuno, Puskesmas Bareng, dan Puskesmas Rampal Celaket, untuk tim medisnya secara bergantian untuk bisa stay di lokasi posko ini. Nah, logistik untuk obat-obatan, alhamdulillah, gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Malang mensupport sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan yang sudah diusulkan oleh teman-teman yang ada di sini. Kita didukung juga oleh beberapa dokter emergency medicine. Salah satunya adalah Dokter Aurik, ya. Sehingga bila ada kondisi-kondisi kegawat daruratan, ini kami sudah bisa untuk mengatasi di lokasi. Support berikutnya tentu adalah transportasi. Nah, kami menyediakan 2 ambulan transport manakala diperlukan di satu saat untuk rujukan atau tindak lanjut daripada manakala ada kasus yang menimpa daripada warga yang terdampak ini. Sampai dengan sore hari ini kami melakukan monitoring terhadap pengungsi-pengungsi ini, terutama memang kami cek untuk kesehatan secara fisik. Kami juga kerjasama untuk trauma healing.
ya dengan tim psikologis dari Polresta Malang Kota dan juga dengan dokter spesialis kesehatan jiwa yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. OPD-OPD lain membantu, ada dinas sosial yang sudah mendirikan dapur umum untuk kebutuhan logistik daripada pengungsi dan juga kebutuhan logistik daripada petugas. Relawan banyak sekali dari BPBD, dari PSC 119, juga dari relawan-relawan yang lain mempunyai satu kebersamaan untuk bisa saling membantu, saling meringankan kondisi yang ada saat ini. Kondisi pengungsian alhamdulillah secara fisik baik, cukup luas tempatnya. Kalau kita ukur antara 8 sampai 30 meter ya tempatnya. 8 sampai 30 meter tempatnya. Nah, ini dimungkinkan memang tidak terjadi adanya kerumunan-kerumunan di antara pengungsi. Sehingga kami juga menekankan adanya protokol kesehatan kepada setiap warga yang ada di kamp pengungsian ini. Terutama adalah penggunaan masker yang disiplin dan tertib. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.